Ivan, sebelumnya selamat. Ivan, sebelumnya selamat atas ulang tahun yang ke-15 ya, Ivan ya. Gimana sih perasaannya di usia baru ini, di 15 tahun ini? Sebenarnya kalau biasanya sih Belum nyala miknya. Hah? Mas Ivan nih, gimana ulang tahun yang ke-15 tahun, gimana sih perasaan kamu? sebenarnya nggak ada yang spesial sih. Cuman yang bikin spesial itu yang acara 3 hari 3 malam itu. Di acara ini ya, Di acara ini, iya. 3 hari 3 malam menggelar acara untuk rakyat. Iya. Kemarin aku wawancara Bunda sama Papa juga, katanya acara 3 hari 3 malam ini permintaan kamu, bener gak sih? Sebenarnya sih iya juga tapi nggak juga. Soalnya acara ini tuh sebenarnya diskusi mama sama papa sama aku juga gitu. Jadi mumpung udah lama nggak dikasih acara semegah ini, udah berapa tahun udah. Terakhir itu waktu 3 tahun atau waktu 2 tahun itu. Di Terakhir. usia 3 tahun. Iya, jadi apa untuk kalau buat ngerayain lagi tuh kayak spesial banget itu buat aku. Iya. Kenapa sih kamu memilih untuk kan biasanya kan kalau orang ulang tahun tiup lilin atau pesta ulang tahun lainnya yang seperti biasa gitu yang undang-undang teman-teman, tapi kamu memilih untuk kebahagiaan rakyat gitu, warga. Kalau aku pribadi sih buat ngerayain ulang tahun aku sendiri sama teman-teman itu kayak biasa aja. Soalnya setiap tahun pasti kayak gitu kan. Tapi kalau untuk apa ngebahagiain rakyat tuh abis itu misalnya kayak kemarin lah. Kayak kemarin dangdutan gitu-gitu. Abis itu aku bisa kasih sambutan itu kan lebih spesial lagi, lebih baru lagi gitu. Terus bisa ngelihat rakyat-rakyat bahagia gitu kan lebih spesial lagi buat aku sebenarnya. Ada kepuasan tersendiri. Ada kepuasan gitu, ya. tersendirinya gitu. Nah ini kan kamu di sekolah juga pasti kan teman-teman tahu kalau kamu ulang tahun kan? Iya. Ada kejutan gak atau surprise dari teman-teman sendiri? Wah kurang tahu sih sebenarnya. Cuman karena ulang tahunnya belum ya? ulang tahunnya belum. Di tahun-tahun berikutnya? Sebelumnya? Tahun-tahun sebelumnya sih biasanya suka dikejutin itu. Misalnya kayak mama ngajak ke restoran terus tahu ada teman-teman. Udah gitu aja sih. Iya. Itu di tahun-tahun sebelumnya ya? Tahun-tahun sebelumnya. Yang ini kalau yang kamu ulang tahun tanggal berapa ya sebenarnya? 19 Mei. 19 Mei berarti besok ya. Gitu. Apa sih harapan kamu di usia kamu yang ke-15 tahun ini? Aku sih berharap ini apa yang akademik aku bisa bagus kan udah mau naik kelas SMA gitu kan. Udah naik SMA terus berharap biar bisa ngebagian orang tua gitu. Nah, mama panggil apa? Mama apa? Mama, iya. Mama papa ngasih kado apa di ulang tahun yang ke-15 tahun ini? Enggak, itu nggak tahu, itu masih misteri. Masih misteri. Masih misteri. Belum tahu belum ngasih juga ya? Belum ngasih, belum tahu juga. Tapi ada keinginan kamu dikasih apa sih yang lagi kamu pengenin? Kalau aku pribadi sih nggak ada yang aku pengenin. Pasti setiap apa yang aku mau itu apa yang aku perlu. Jadi kalau misalnya aku perlu, contohnya perlu handphone baru, berarti handphone lamaku emang udah nggak up to date lah misalnya. Terus kalau perlu game baru biasanya karena teman-teman aku main. Jadi kalau untuk pengen sih sebenarnya nggak ada yang pengen banget ya. Jadi kalau dimintain kado apa aja sebenarnya boleh. Gitu. Pernah nggak minta liburan kemana gitu? Belum pernah sih. Belum pernah. Apa di tahun ini kamu bakal minta liburan? Bisa jadi. Kalau liburan pengennya kemana? Kalau liburan sih paling ke Eropa gitu contohnya. Iya sih. Ada negara-negara yang pengen Yang belum pernah ditujuin biasanya lebih pengen itu. Nah kamu kan sekolah udah mau SMA nih, apa udah SMA ya? Udah SMA sih tahun ini. Tahun ini udah SMA. Udah. Nah apa sih cita-cita kamu? Sebenarnya aku belum aku tuh cita-citanya suka ganti-ganti gitu. Soalnya sebenarnya aku pengen jadi businessman karena inspirasinya yaitu mama sendiri gitu. Mama tuh bisnisnya kan banyak banget, ada Innovista, ada makan, ada F&B, ada baju segala macam. Dan dilihat dari situ tuh mama tuh udah termasuk sukses gitu. Apalagi papa yang dulu sebenarnya pernah jadi bisnis juga, dia pernah ngejual es gitu. Dan sukses juga. Jadi kalau misalnya mau orang tua sukses, kenapa aku nggak sukses gitu. Berarti kamu melihat sosok orang tua yang sukses dari bisnis, kamu kepengen juga Ya pengen terjun juga. ke dunia bisnis. Iya, terus kedua juga
Pengen jadi aktor sih. Pengen jadi? Pengen jadi aktor. 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 Oh, Iya. pengen jadi aktor. Apa yang membuat kamu pengen jadi aktor? Apakah melihat seseorang aktor yang kamu Enggak, suka? justru waktu itu ada acara bikin Pemirsa, ini suasana rumah. Boleh ya? Belum mandi dulu aja ya? Siap-siap dulu ya. Ya Bunda, nerusin yang kemarin, ini kan hari kedua ya Bunda. Bunda tetap dangdutan ya Bunda? Masih tetap dangdutan, tuh suaranya habis. Kemarin habis nyanyi ya. Nah, untuk hari ketiga kan pengajian, dipimpin sama siapa? Bunda? Pengajian besok dipimpin sama Kiai Muda Gus Ikdam. Gus Ikdam. Kenapa sih Bunda memilih untuk mengundang Gus Ikdam? Bagi saya dan di mata masyarakat, Gus Ikdam ini adalah sosok kiai muda yang sekarang itu jadi barometer di anak muda sekarang gitu. Dan ini bagus banget sebenarnya kalau kita lihat itu beliau itu gini loh, tidak tidak jadi kelawasan. Maksudnya itu treatmentnya kalau kiai itu kan biasanya treatmentnya itu kan memang treatment gimana sih sosok kiai, bagaimana cara treatmentnya, cara menghadapi ulama, cara menghadapi jamaah itu beda banget. Jadi saya melihat bahwa pasarnya juga jamaahnya akhirnya jadi menyeluruh gitu, karena di belakangnya Gus Ikdam ini beliau itu di backup dan di backing sama anak-anak pondoknya, dan anak-anak pondoknya ini bukan anak-anak pondok yang biasa-biasa aja, tapi menurut saya luar biasa. Kenapa saya bilang luar biasa? Bahwa Gus Ikdam ini adalah sosok yang sosok Gen Z gitu ya, mewakili Gen Z, tetapi ilmunya juga di atas rata-rata menurut saya. Ya karena apa? Jadi ini treatment Gus Ikdam ini sebenarnya treatment salah satu yang support habis itu adalah anak buahnya atau anak-anak pondok. Mereka bisa bermain sosial media, mereka punya fanbase, mereka bikin kemasan atau membranding sosok dari Gus Ikdam sendiri itu cukup bagus gitu. Hingga masyarakat, rakyat, jamaah, ulama semuanya itu jadi tertarik dan seneng gitu. Kita lihat bahwa Gus Ikdam itu adalah sekarang lagi viral, lagi digemari, dan memang sosok pemuda Kiai Nom yang lagi digemari sama ulama, sama jamaah, dan juga ini juga fanbase-nya juga luar biasa besar gitu. Jadi kalau di Indonesia itu mungkin Gus Ikdam besar juga gitu. Tetapi beliau kemarin nyampaikan sama saya, Mbak, aku ini gak bisa bahasa Indonesia dengan baik dan benar katanya. Saya jujur aja ngomong, karena saya biasa itu dari kecil ngomongnya itu bahasa Jawa alusan gitu. Jadi sekolah agamanya, terus pendidikannya semuanya itu juga menggunakan bahasa Jawa gitu. Jadi untuk translate-nya itu masih belum ini. Tetapi kalau ngomong beliau adalah sosok Kiai Nom yang sekarang juga populer, atau dalam artian booming gitu ya. Ini bukan booming yang ala-ala datang dan pergi, selesai dan tutup kelar gitu. Enggak juga, karena sosok yang dinamakan Kiai Nom itu adalah beliau belajar agamanya itu mungkin dari kecil, terus turun temurunnya itu juga kita harus lihat ya. Jadi dari sosok turun temurunnya itu berilmu juga gitu. Jadi ya menurut saya layak lah kalau dibilang Kiai Nom gitu. Bud, maaf dipotong. Ini kan kemarin kita sudah ke pesta rakyat itu banyak sekali penonton dan macetnya luar biasa. Nah, hari ketiga itu ada Gus Ikdam. Gimana cara menanggulanginya itu, dan penyambutan Bunda seperti apa? Kalau penyambutan ya semampunya saya menyambut beliau gitu kan. Tapi yang jelas untuk treatmentnya ini saya bekerja sama dengan Bapak Kapolda Surabaya dengan izin, dan juga Bapak Kapolres Pasuruan yang sudah habis-habisan bekerja sama untuk mengerahkan anak buahnya, beberapa kompi, mungkin kalau Gus Idam mungkin ratusan kali ya gitu. Dan ini juga keterlibatan
Kodim, Pak Camat, Pak Lurah, Pak Carik, semuanya ikut terlibat, ikut bekerja sama gitu. Jadi saya istilahnya ini ulang tahun bukan ulang tahun anak saya tapi ulang tahun Tezo. Karena semuanya turut andil bekerja sama untuk mensukseskan acara ini. Mendatangkan satu orang, riuhnya banyak gitu, tapi bukan riuh-riuh repot.